Halo, saya Uung Yonas. Cerita inspirasi kita kali ini berjudul Jamu Prabayar. Suatu malam, seorang penjual jamu yang telah 5 tahun menjanda karena ditinggal mati suaminya didatangi oleh anak perempuannya yang suluk. Anak ini menyampaikan bahwa besok adalah hari terakhir pembayaran uang pembangunan dan SPP. Jika sampai besok tunggakan uang pembangunan dan uang sekolah tidak dilunasi, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Ibu penjual jamu ini terkejut mendengarnya. Sesaat seolah dunia menjadi gelap. Dia kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Ketika keterkejutan mulai mereda, dia diempaskan lagi oleh gelombang kekagetan berikutnya ketika si anak menyebutkan jumlah angka sebagai total tunggakannya. Nafas sang ibu segera saja menderu. Keringat dingin mulai meleleh di keningnya. Tangannya gemetar dan suaranya menjadi lirih terputus-putus. Yang dapat dia ucapkan hanya mengulang nilai uang yang sudah disebutkan anaknya. Tanpa bisa memberikan janji muluk-muluk kepada anaknya, wanita penjual jamu itu beranjak ke tempat tidur untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, alih-alih dapat tidur dengan nyenyak, semakin dia mencoba memejamkan mata, semakin gelisah pula dia dibuatnya. Ketika matanya mulai rapat menutup, silih berganti bayangan yang menakutkan dan lintasan kejadian pada masa depan yang suram tergambar di benaknya bak sebuah film horor yang terus-menerus menghantui. Dia pun berusaha menenangkan diri dengan membetulkan posisi tubuhnya dan berkali-kali dia menarik nafas dalam dan menghembuskannya panjang-panjang. Sedikit demi sedikit, otaknya mulai dapat diajak berpikir. Malangnya, setiap kali otaknya mengkalkulasi, setiap kali itu pula dia merasa kepalanya dibenturkan ke sebuah dinding baja. Dengan segala macam tunggakan, utang di warung sebelah, bahan baku jamu yang belum terbayar semuanya, ketercukupan kebutuhan pangan hanya untuk sehari saja, dan beban harus membayar uang sekolah anaknya melengkapi seluruh penderitaannya. Hampir semalaman, dia tak dapat memicingkan matanya. Kasur yang tipis terasa semakin tipis. Kamar yang pengap kini terasa semakin membekap. Memang, dunia tak pernah memberikan ampun kepada mereka-mereka yang kalah. Sepertiga malam yang penghujung pun terlalui. Rasa letih pun pada akhirnya mengalahkan semuanya. Setelah gelombang kekalutannya beranjak surut, akhirnya dia sampai pada sebuah kesadaran bahwa kepasrahan adalah satu-satunya jalan untuk meringankan beban perasaan. Apa sih yang bisa dilakukan seorang wanita lemah semacam dirinya? Dia tidak punya apa-apa selain keinginan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Dia pun sadar hanya Allah lah satu-satunya yang dapat menolong. Ketika jalan sudah buntu, ke kiri jurang, ke kanan jurang, tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan selain Zat yang mengatur segalanya. Pada saat tetesan air mata yang jatuh dari pelupuk matanya, dia bergumam diri. Duh Gusti, hamba minta tolong dari segala kesulitan ini. Tidak ada yang bisa menjadi tempat bergantung selain padamu. Dibelainya kepala sang anak yang tertidur di sampingnya perlahan. Damai terasa menyergap bersama dinginnya malam yang gelap. Dalam lelah, si ibu tertidur setengah bertelekan di tepian ranjang kayu. Tidur yang teramat singkat, 30 menit saja mungkin lamanya. Ketika azan subuh dari musala sebelah berkumandang, sang ibu merasa lebih segar. Pukul 6 pagi, dia sudah berkemas dan siap untuk memulai berjualan dengan berjalan kaki
terlombong segera dipondok. Botol-botol yang semula kosong kini telah kembali kinclong. Dia telah membulatkan tekad untuk menawarkan sebuah opsi kepada seorang pelanggan setianya. Dia akan mengajukan sebuah proposal, suplai jamu terusan dengan setengah pembayaran di muka. Tentu saja untuk membayar uang sekolah anaknya. Singkat kata, dengan tutur kata yang halus, disampaikanlah maksudnya. Sayang, rencana manusia terkadang berjalan tak seirama dengan orkestrasi semula. Maksudnya itu dipahami, tetapi sang pelanggan tidak dapat membantunya. Lunglailah badan si penjual jamu itu. Tak bersemangat lagi dia untuk menghadapi hari itu yang baginya terasa semakin mirip dengan neraka dunia. Rasa putus asa itu memang menghancurkan. Dia mengubah warna dari semula yang bak biang lala menjadi hegemoni tunggal hitam belaka. Namun, dengan sisa tenaga yang ada, dia terus mencoba. Dan akhirnya, pada rumah kelima, proposalnya diterima. Tepat pukul 2, dia sudah duduk di depan meja petugas tata usaha sekolah anaknya. 6 lembar uang 50 ribuan pun berpindah tangan dan segera bertukar dengan selembar kertas kwitansi. Selembar kertas kumal yang baginya tampak seindah Pulau Bali. Barang siapa hatinya dihadirkan oleh Allah kala berdoa, niscaya doa itu tidak akan ditolak. Dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Saya Uung Yonas.